Assalamualaikum adik-adik, bagaimana kabarnya? Jumpa lagi bersama saya Kak Eka ya. Saya guru kimia akan menjelaskan yang namanya larutan penyangga. Nah, kenapa sih kita belajar penyangga? Nah, ternyata penyangga itu penting loh di dalam tubuh kita ya. Di dalam tubuh kita, contoh misalkan kita ambil darah ya. Darah itu ada yang namanya komponen penyangga. Nah, coba bayangin kalau adik-adik itu darahnya tidak ada sistem penyangga. Nah, kita minum obat mah sedikit aja pH darah berubah ya. Atau misalkan kita minum cuka misalkan di dalam bakso gitu ya, pH darah langsung berubah ya. Kalau pH darah berubah, maka akan mengganggu yang namanya sistem kerja di dalam tubuh kita. Nah, itu sistem penyangga di dalam tubuh kita. Nah, sekarang kita lihat lagi, ada gak sistem penyangga yang di luar tubuh kita. Nah, kita ambil contoh obat tetes air mata misalkan. Ya, kan kita tahu ya, mata itu sangat sensitif ya, sensitif terhadap pH ya. Coba bayangin kalau misalkan mata kamu dikasih pH-nya 7 misalkan. Nah, itu nggak masalah ya, seperti mata kita dikasih air itu nggak masalah. Coba bayangin dikasih pH-nya 8 misalkan. Nah, mata kita akan iritasi. Nah, makanya di dalam produk tetes air mata itu dikasih yang namanya sistem penyangga, sehingga obat tetes mata itu dia pH-nya sama seperti air mata, sehingga tidak membahayakan mata ya. Banyak contoh larutan penyangga lainnya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Dan untuk larutan penyangga itu seperti apa, mari kita bahas di materi ini ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar yang namanya larutan penyangga ya. Nah, apa sih definisi dari larutan penyangga? Nah, jadi larutan penyangga itu adalah larutan yang ketika ditambahkan asam basa atau mengalami pengenceran, nah, pH-nya relatif tetap. Nah, jadi si penyangga itu adalah sifatnya mempertahankan pH supaya pH-nya relatif tetap. Oke. Misalkan saya ambil contoh ini. Contoh. Ada sebuah larutan ya. Misalkan di sini ada sebuah larutan. Ya, ini ada sebuah larutan. Katakanlah pH-nya 8. Nah, ketika pH-nya 8. Nah, kemudian saya tambahkan sedikit HCl. HCl di sini saya masukin ke dalam larutan itu, saya masukkan sedikit HCl. Nah, ternyata kita cek nih larutan tersebut. Ya, kita cek larutan tersebut pH-nya berapa. Nah, misalkan pH-nya itu berubah ya, karena dengan mengalami penambahan HCl, pH-nya berubah menjadi katakanlah 3 ya. pH ini yang tadinya awalnya 8, ketika ditambahkan sedikit HCl, dia pH-nya berubah menjadi 3. Nah, ketika berubah menjadi 3, maka ini larutan bukan penyangga. Ya, jadi larutan ini adalah bukan penyangga. Oke, misalkan contoh yang kedua, misalkan ini sebuah larutan ya, misalkan ada sebuah larutan
Oke, kita lihat di sini pH-nya sama dengan 8, misalkan sama pH-nya 8. Nah, di sini saya tambahkan sedikit HCl. Dengan jumlah yang sama misalkan, ya, dengan jumlah yang sama dengan yang atas. Nah, ternyata di sini akan menghasilkan pH yang baru kan? Ketika ada larutan ditambahkan suatu asam kuat akan menghasilkan sebuah pH yang baru. Ya, karena dia diganggu oleh yang namanya asam kuat. Nah, di sini katakanlah pH-nya turun. Nah, tapi di sini menjadi 7,9. Nah, kita lihat di sini dengan penambahan sedikit HCl, nah pH itu relatif, ya, tetap. Ya, larutan tersebut relatif tetap, dan ini namanya, ya betul, ini namanya larutan penyangga. Oke, ini adalah contoh dari oh ini larutan penyangga. Oh ini bukan. Nah, jadi ini ya, jadi definisi dari larutan penyangga itu adalah ketika ditambahkan sedikit asam atau basa, pH-nya relatif tetap. Oke, kita masuk yang kedua tentang larutan penyangga, yaitu tentang cara pembuatan penyangga ya. Nah, pembuatan penyangga itu ada dua cara. Yang pertama, ada cara langsung, ada cara tak langsung. Nah, cara langsung juga ada dua cara, ya. Nah, yang pertama, cara langsung itu apa? Apabila ada asam lemah ketemu dengan basa konjugasinya. Nah, basa konjugasi ini bisa dikenal dengan istilah garam. Ya, bisa dikenal dengan istilah garam. Nah, kemudian yang kedua, ada yang namanya basa lemah yang ketemu dengan asam konjugasinya, atau yang dikenal dengan istilah garam. Nah, misalkan contohnya apa nih? Asam lemak yang ketemu basa konjugasinya. Contohnya misalkan CH3COOH. Nah, CH3COOH itu dia termasuk asam lemak, dan basa konjugasi dari CH3COOH adalah CH3COO-. Nah, ketika ada asam lemah dan basa konjugasinya, maka ini dia disebut juga penyangga, dan disebut penyangga asam karena pH-nya kurang dari 7, ya, karena sifat dari asam lemah itu adalah kurang dari 7. Nah, kemudian yang kedua, ada basa lemah dan asam konjugasinya. Nah, misalkan basa lemah itu adalah NH3. Nah, NH3 itu adalah basa lemah. Nah, ketika ketemu dengan NH4+, nah NH4+ itu kan disebut juga asam konjugasi dari NH3. Nah, ketika NH3 ketemu dengan NH4, maka dia disebut juga dengan penyangga. Oke, ini dengan cara langsung. Langsungnya itu artinya ya udah dia tanpa reaksi. Nah, kemudian kita masuk yang tidak langsung. Nah, yang tidak langsung, kenapa dia tidak langsung? Karena butuh yang namanya reaksi asam basa. Nah, misalkan contoh gini, misalkan yang pertama, ya, oke, ini yang sini. Ada asam lemak
ketemu dengan basa kuat. Nah, ketika asam lemah ketemu basa kuat, nah kita cek dulu. Kenapa kita cek? Karena di sini ada reaksi yang namanya reaksi asam basa, asam lemah, basa kuat. Nah, ketika asam lemah ketemu basa kuat, nah syaratnya supaya dia menjadi larutan penyangga, maka basa kuatnya itu harus habis. Ya, harus habis. Nah, sedangkan basa asam lemahnya itu harus sisa, ya, harus dia bersisa. Oke. Misalkan saya ambil contoh gini deh. Nah, misalkan CH3 ya, CH3 COH misalkan. CH3 COOH. Nah, ketemu dengan NaOH ya. Ini adalah harus butuh yang namanya reaksi kimia. Nah, ketika CH3 COH ketemu dengan NaOH akan menghasilkan apa? Akan menghasilkan CH3COONH ya kan? Dan H2O. Nah, syarat dia menjadi penyangga apa? Jadi syaratnya basa kuatnya itu harus habis. Nah, basa kuatnya harus habis. Jadi yang tersisa di sini, zat yang dihasilkan di sini adalah ada asam lemahnya, ya, dan di sini ada garamnya. Nah, ketika asam lemah ketemu dengan garamnya, maka ini dia disebut juga penyangga, gitu ya. Jadi ini yang disebut penyangga, cuman dengan cara tak langsung. Kalau tak langsung dia artinya dia butuh reaksi. Nah, kemudian yang kedua, ada basa lemah ketemu dengan asam kuat. Nah, ketika basa lemah ketemu asam kuat, nah kita cek dulu. Kalau dia penyangga, apa syaratnya supaya dia penyangga? Syarat dia harus penyangga, berarti asam kuatnya harus habis, ya, harus habis dia asam kuatnya. Nah, misalkan kita ambil contoh lagi deh, misalkan ini NH4OH ya, NH4OH kan dia termasuk basa lemah ya. Nah, kemudian saya reaksikan dengan HCl. HCl kan itu dia termasuk juga asam kuat. Nah, ya otomatis ketika basa ketemu asam dia terjadi reaksi dong, ya kan, berarti dia butuh yang namanya reaksi asam basa. Maka di sini zat yang dihasilkan adalah NH4Cl. Oke, syarat dia terjadinya larutan penyangga apa? Syarat terjadinya penyangga yaitu asam kuatnya harus habis. Sedangkan yang NH4OH-nya harus bersisa, ya, bersisa. Nah, ketika ada sisa dari NH4OH dan ada NH4 yang dihasilkan, nah artinya di sini ada basa lemah, ada garamnya. Ketika ada basa lemah dan garamnya, maka ini dia disebut juga larutan penyangga. Ya, oke, lanjut ya. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung pH? Nah, penyangga itu kan juga ada kaitannya dengan asam basa ya. Asam basa, ketika ada kaitannya dengan asam basa, maka kita bisa mencari pH-nya. Nah, sekarang gini, bagaimana kita mencari pH? Nah, kita lihat komponennya. Nah, ketika komponennya ada asam lemah dan basa konjugasi. Nah, kita lihat komponennya. Ketika komponennya asam lemah dan basa konjugasi, maka kita cari apanya? Ya, kita cari H+-nya. Nah, bagaimana kita mencari H+ untuk larutan penyangga ini adalah Ka. Jadi Ka ini adalah konstanta asam ya. Nah, ada yang namanya mol asam,
mol asam lemahnya ya. Berapa sih banyaknya mol asam lemak dibagi mol basa konjugasinya. Nah, jadi ini kita dapat yang namanya H+. Setelah tahu H+-nya ya, ketika kita sudah tahu H+-nya, kita cari apanya? Ya, kita cari pH-nya. Nah, bagaimana kita mencari pH? Berarti pH itu adalah min log H+. Nah, jadi di sini kita sudah dapat, jadi pH-nya itu adalah min log plus. Oke, kita sudah dapat ya pH-nya. Nah, kemudian yang kedua, kita lihat ketika komposisi dari larutan tersebut itu adalah basa lemah. Nah, basa lemah dengan asam konjugasinya. Nah, kita cari apanya dulu? Nah, ya, kita cari OH-nya dulu ya. Kenapa sih OH kan basa lemah? Basa lemah sama asam konjugasi, maka sifat basanya itu lebih dominan ya. Nah, maka OH itu sama dengan Kb. Ya, Kb. Kenapa Kb? Dia setiap yang namanya basa lemah atau asam lemah punya yang namanya tetapan. Kalau dia basa disebut juga tetapan basa. Kalau dia asam, dia tetapan asam. Nah, jadi di sini ada mol dari basa lemah dibagi mol dari asam konjugasinya, ya, asam konjugasinya, dan didapatlah yang namanya OH, OH-. Oke, dari OH-, bagaimana sih cara mendapatkan pH? Ya, kita cari pOH-nya dulu. Nah, bagaimana kita mencari pOH? Mencari pOH itu sama dengan min log OH, OH-. Oke, min log OH-, dapatlah pOH. Loh, ini kan baru pOH aja, belum pH. Iya. Dari pOH kita bisa konversi menjadi pH. Nah, bagaimana mengkonversi pOH menjadi pH? pH itu sama dengan 14 min pOH. Oke. Nah, ketika didapatkan pOH-nya, maka pOH-nya itu 14 dikurang pOH, maka dapatlah yang namanya pH. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soalnya ya. Contoh soal tentang larutan penyangga. Misalkan kita bisa lihat di sini sebanyak 200 ml larutan asam asetat 0,1 m, di mana Ka-nya itu adalah 10 pangkat min 5, direaksikan dengan 100 ml larutan NaOH 0,1. Nah, itu pH-nya. Nah, sekarang kita lihat di sini ketika ada asam lemah C3COOH, nah direaksikan dengan NaOH. Nah, apakah ini terjadi reaksi kimia? Ya, dia terjadi reaksi kimia karena ada asam lemah dan basa kuat. Nah, CH3COOH direaksikan dengan NaOH akan menghasilkan CH3COON Na plus H2O. Nah, di sini plus H2O. Berarti ini cara tidak langsung ya, karena butuh yang namanya reaksi kimia. Nah, sekarang ada mol mula-mula, ada mol bereaksi, ada mol sisanya. Nah, sekarang mula-mulanya berapa? CH3COOH. Mol mula-mulanya itu adalah 200 ml dikali 0,1 ya. 200 ml dikali 0,1 berapa? Ya, jadi 20 milimol. Nah, sekarang kita lihat NaOH-nya. NaOH-nya berapa? 100 ml dikali 0,1. Jadi sama dengan 10 milimol. Oke. Mana di sini yang habis bereaksi?
Yang habis beraksi kan yang nawang aja ya, karena dia lebih sedikit. Oke, kita masukin di sini 10 milimol, di sini 10 milimol, nah tinggal dikurangin aja. Di sini 0, berarti di sini berapa? 10 milimol. Wah, di sini kan akan menghasilkan zat baru, berarti dia dijumlah ya, yang namanya produk itu dia harus dijumlah. Di sini berapa? Perbandingannya 1, 1, 1, 10, 10, di sini juga 10. Nah, kalau di sini dia dijumlah ya, karena dia produk itu dia menghasilkan. Berarti di sini 10 milimol. Nah, sekarang kita lihat di sini. Yang tersisa apa? Nah, yang tersisa hanya ada asam lemah ya, di sini ada asam lemah. Dan di sini apa? Yaitu basa konjugasinya atau garamnya di sini. Nah, ketika ada asam lemah ketemu dengan garamnya, maka kita cari apanya? Kita cari H plusnya. Ya, kita cari H plus. Bagaimana kita mencari H plus? H plus itu adalah Ka kali mol asam lemah dibagi mol dari basa konjugasinya atau garamnya. Ya, ini rumusnya seperti ini. Nah, tinggal masukin aja. K-nya berapa? Nah, K-nya 10 pangkat min 5. Berarti H plus itu sama dengan 10 pangkat min 5. Terus ya. 10 pangkat min 5. Mol asamnya berapa? Oh, 10. 10 milimol. Terus mol basa konjugasinya berapa? Ya, 10 milimol juga ya. 10 milimol juga. Nah, ini kan bisa dicoret ya, 10 milimol, 10 milimol. Maka H plusnya itu sama dengan 10 pangkat min 5. Nah, berarti kita mencari pH-nya. Berarti pH itu sama dengan min log dari 10 pangkat min 5. Ya, di sini 10 pangkat min 5. 10 pangkat min 5 berapa? 5. Jadi pH-nya berapa? pH-nya 5. Nah, bagaimana cara menghitung pH? Nah, caranya seperti ini. Dan ditanya berapa pH-nya? Jawabannya adalah 5.